Empat hal ini sangat penting. Artinya bukan mistis, bukan. Iya, pasti bukan. Bahwa segala sesuatu itu ada sisi mistisnya, sisi gaibnya, Spiritual bisa itu disampaikan. pasti ada. Tetapi harus bisa Diilmiahkan. dijelaskan secara Ilmiah. rasional. Merdeka. Hari ini saya ingin membahas tentang sumbu filosofis dan sumbu kosmologis Yogyakarta. Ini menarik sekali. Dan bersama dengan kita Bapak Karsono, dan kita akan kupas tuntas soal kedua sumbu itu. Selamat datang di podcast Nusantara, Pak. Terima kasih. Nah, ini selalu ketukar-tukar nih, Pak. Filosofis dan kosmologis. Apa beda dari antara keduanya? Kita mulai dari istilah sumbu dulu ya. Sumbu, betul. Sumbu itu suatu garis yang menghubungkan dua titik. Dan pasti lurus. Pasti lurus. Pasti lurus. Tadi Mas Harto bilang sumbu filosofis dan sumbu kosmologis. Sumbu filosofis itu yang ada di selingkung Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari Tugu Golonggilik sampai dengan Panggung Krapyak. Saya selalu mengatakan dari Tugu Golonggilik dari utara ke selatan. Sebab bagi orang Jawa, kiblat arah mata angin itu selalu dimulai dari utara. Lor kidul wetan kulon. Ya. Sehingga rumah orang Jawa kampung zaman dulu itu hampir seluruhnya, bukan semuanya, itu selalu menghadap ke selatan. Ya. Di titik utara itu titik asal. Kemudian titik selatan itu tujuan. Sehingga di situ ada sangkan paran ning dumadi. Ya. Oke. Ini kita ada ilustrasi dari Mas Adi Hermawan ya, Pak ya. Dan ini yang dimaksud tadi Bapak bilang. Ya. Dari Tugu itu Golonggilik. Iya, oke. Kemudian itu titik utara, kemudian ditarik ke selatan sampai dengan yang disebut Panggung. Tapi titik garis itu yang disebut sumbu filosofis. Nah, yang menyiratkan pandangan hidup gagasan orang Jawa. Dari titik utara itu sangkaning dumadi, titik selatan itu paraning dumadi. Oke, yang dengan titik pusatnya keraton istana. Ya. Kemudian tadi Mas Harto menyinggung sumbu kosmologis. Ya. Itu gambar ini juga sekaligus menjelaskan meskipun secara sederhana ya. Titik utara gunung api dan titik selatan laut. Bagi orang Jawa, sebetulnya ya bukan hanya orang Jawa ya, Hindu, Islam juga seperti itu kan. Tempat yang tinggi itu merupakan persemayaman roh-roh suci. Gitu. Dan dari sumbu ini dikenamakan sumbu kosmologis yang menghubungkan alam raya. Itulah cerminan orang Jawa itu sangat akrab dengan alam. Sumbu dari Tugu sampai dengan Panggung Krapyak itu tadi kan dibangun pada tahun 1756. Jadi ini juga awal berdirinya kota. Betul. Oke. Jadi waktu kota itu didesain, memang kemudian sudah mengambil filosofi dari sumbu tersebut. Betul. Oke, mengapa kemudian dibangun dengan pemikiran seperti itu, Pak? Oke. Kita harus berbicara atau membicarakan si pembangun. Betul. Ya, si pembangun itu sebelum menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama bernama Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono. Ya. Beliau seorang arsitektur yang luar biasa. Sebelum membangun kota dan istana Yogyakarta, sudah lebih dulu membangun Keraton Surakarta. Di Surakarta yang sekarang ini sebetulnya purwarupanya, prototipenya itu dibangun oleh Pangeran Mangkubumi. Dan Pangeran Mangkubumi tadi saya katakan sebagai seorang arsitektur yang luar biasa yang mengekspresikan kejawaannya melalui bangunan yang kemudian menjadi istananya.
dibangun setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Tapak istana itu dulu sesungguhnya merupakan semacam pesanggerahan ya, semacam pesanggerahan. Dibangun selesai pada kurang lebih tahun 1760 karena di bangunan istana itu ada sengkalan memet. Sengkalan itu penanda titi mongso yang disamarkan, dan sengkalan memet itu penandanya berupa gambar atau rupa atau bentuk dan sebagainya. Namanya Dwi Nogo Rasa Tunggal. Tunggal 1, Rasa 6, Nogo 8, Dwi 2. Yang ekuivalen dengan tahun 1756 Masehi. Oke, tadi saya katakan Pangeran Mangkubumi ketika membangun istana itu mengekspresikan kepercayaan Jawanya. Ya, lahirlah itu tadi yang orang kemudian berabad kemudian mengatakan sumbu filosofis. Jadi ini benar-benar buah pemikiran langsung dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Representasi dari pikiran kejawaan beliau. Ya, betul. karena apa yang digambarkan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I itu sudah hidup di lingkup Jawa. Di puncak itu ada bentuk bulat, itu golong. Kemudian tugunya, bangunan tugunya itu gilik. Itu golong gilik. Secara leksikal, golong gilik itu menyatakan atau suatu pernyataan kebulatan hati, kebulatan tekad. Ya, dan dikatakan pal putih. Pal itu berarti juga tugu tonggak berwarna putih. Putih itu kan kesucian. Dan orang Jawa di kemudian hari menyebut itu Tugu titik nol Yogyakarta. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian perjalanan itu dimulai di titik utara Tugu ke selatan dari Sangkaning Dumadi ke titik Paraning Dumadi. Di sisi kanan kiri itu ada beberapa bangunan yang itu menyimbolkan bahwa perjalanan hidup manusia itu selalu penuh dengan rintangan. Lalu di titik istana yang bisa dikatakan itu rumah atau dalem atau apapun lah. Nah, kemudian ada alun-alun, ada kompleks istana tadi dalem, kemudian ada masjid agung. Ya. Lalu ada beteng, ada pojok beteng, ada pelengkung. Lalu di alun-alun selatan itu konon perjalanan ke alun-alun selatan itu sudah sampai pada ya kalau perjalanan manusia sudah pada usia yang dewasa lah. Sehingga pada waktu itu ada pohon kueni. Kueni itu simbol sebagai dari leksikalnya itu kata wani. Wani itu berani. Ketika sudah sampai pada titik dewasa kan sudah berani untuk melakukan apa saja, membuat keputusan. Nah, gitu. Lalu ke selatan ke Panggung Kerapia. Panggung Kerapia itu selain dulu berfungsi sebagai tempat istirahat sultan zaman dulu ya, dan untuk melihat tempat perburuan di sana itu menyimbolkan sebagai yoni. Nah, dilengkapi oleh tugu kecil di Kampung Mijen yang berlingga dan yoni. Ini bentuknya seperti ini ya, Pak? Iya, ini Panggung Kerapia ini. Setelah ini langsung dekat dengan laut berarti ya? Oh, masih jauh. Jarak dari utara selatan itu berapa sih, Pak? Bukan. Kalau yang titik tugu tadi sampai dengan ini ke selatan sedikit itu 6 km. 6 kilo. 6 km. Ya, ditarik ke sini itu dari Panggung Kerapia ke laut itu saya tidak tahu persis jaraknya, tetapi ada 1 jam perjalanan itu dengan kendaraan roda 4. Artinya ini kita bicara tentang perjalanan hidup manusia. Iya, betul. Proses tumbuh lahir, berproses sampai akhirnya kembali kepada
alam itu sendiri. Iya, ketika itu dikaitkan dengan Gunung Merapi, Ya. itu berarti orang hidup itu bukan hanya bersahabat atau berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi juga berbicara akrab dengan lingkungan alam. Ya. Gitu. Oleh karena itu zaman dulu tapi saya sudah tidak menangi itu. Tahu menangi, Mas? Ingat Mengalami. mengalami. Nah, itu ada berbagai macam pohon. Pohon pelem, pohon mangga gitu. Yang semuanya secara leksikal itu menyimpulkan sesuatu gitu. Ya. Jadi di satu sisi itu berbicara tentang filosofi sangkan paraning dumadi, tapi di satu sisi orang hidup harus merawat, harus menata lingkungan alam. Itulah yang disebut satu sisi sangkan paraning dumadi, di sisi lain memayu hayuning buwono. Ya. Itu berkait dengan gelar raja atau sampeyan dalem, ngarsa dalem Sultan Hamengkubuwono. Artinya memang pertama lahir dulu filosofis, sementara kosmologis kemudian sebagai bentuk hubungan dengan alam ya, karena filosofis kaitannya sama hati, Filosofis itu berkaitan dengan diri. Lalu kosmologis berhubungan dengan alam raya. raya. Nah, kalau saya dengar kemudian soal UNESCO, Pak, siapa yang mengajukan dan bagaimana prosesnya, Pak? Oke. Saya tidak punya data valid mengenai ini, tetapi saya yakin pasti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dan itu pasti diprakarsai, dipimpin oleh sampeyan dalem, yang juga gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Proses itu sudah dimulai tahun 2014. Prosesnya sudah dimulai dengan itu, tentu dengan menyusun naskah akademik yang di kelak kemudian hari menjadi proposal. Ya. Nah, itu pasti melibatkan berbagai pihak. Setelah menjadi naskah akademis, kemudian diserahkan atau diperiksa oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Karena wilayah yang kemudian disebut sebagai sumbu filosofis itu menjadi cagar budaya Indonesia. Okay. Setelah BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya menyetujui, diproseslah di pemerintah pusat, lalu dikirim ke UNESCO. Dari UNESCO tentu ada penelitian dan sebagainya, sehingga kalau tidak salah tahun 2020 ya, itu pemerintah daerah harus membuat revisi. Ya. Kemudian Agustus 2022 kalau saya tidak salah ingat, itu tim UNESCO datang ke Yogyakarta untuk meneliti, untuk mencek, untuk mencocokkan apakah naskah akademik proposal sesuai dengan kenyataan. Ya. Prosesnya seperti itu, dan tanggal 18 September 2023 diterima sebagai salah satu warisan dunia tak benda. Dasar-dasarnya salah satunya kalau tak benda itu berarti sebuah proses pemikiran, Ya. sebuah nilai mungkin ya Pak, Ya. yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral atau sangat bersejarah atau sangat bernilai. Dan itu yang mungkin dijadikan alasan mengapa UNESCO menetapkan betul. itu. Syarat utama adalah memiliki nilai universal umum. Oke. Kemudian dalam rentang waktu yang lama, dan kedua hal itu dijabarkan menjadi 4 poin. 1, merupakan suatu mahakarya. Ya. Suatu mahakarya, dan kita sekarang ini juga menyaksikan itu suatu mahakarya gitu, dengan pemikiran yang luar biasa tadi sudah kita bicarakan. Lalu yang kedua, mencerminkan pertukaran berbagai sistem nilai. Kalau saya lebih suka mengatakan paduan dari berbagai macam sistem nilai, karena di sana kita bisa melihat unsur-unsur Jawa. Ya. Kita bisa melihat unsur-unsur Hindu, kita bisa melihat unsur-unsur Islam,
Ya. Bahkan unsur-unsur Eropa juga ada di sana. Ini berpadu gitu. Kemudian yang ketiga itu harus menjadi saksi suatu perjalanan kebudayaan yang termasuk peradaban panjang dan peradaban tentu. Kalau kita kembalikan ke itu tadi tahun 1756 sampai dengan 1760 tadi, sampai tahun 2023 itu berapa abad itu. ya. Kemudian yang masih satu lagi itu yang keempat, sesuatu yang diusulkan sebagai warisan dunia di UNESCO itu harus mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan nyata. Ini 4 hal ini sangat penting. Artinya bukan mistis, bukan. Iya pasti bukan, bahwa segala sesuatu itu ada sisi mistisnya, sisi goibnya, sisi gaibnya. Spiritual bisa Itu disampaikan. pasti ada, tetapi harus bisa Diilmiahkan. dijelaskan secara Ilmiah. rasional gitu. Ya. Yang nilai spiritual tadi misalnya Gunung Merapi yang dianggap sebagai tempat yang suci, tempat pasti bisa dijelaskan secara rasional dan itu harus gitu. Pak Kar, jadi sekarang kalau kita melihat hari ini, apa manfaat, benefit dari kemudian menurut Bapak ya, setelah kemudian ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO, dan PR berikutnya apa Oke. nih? Ini sebetulnya masalah yang tidak sederhana loh itu, penetapan suatu objek, suatu situs sebagai warisan dunia itu memang kemudian menjadi terkenal karena itu sebagai ajang promosi. Ya. Ya. Dan penetapan itu sebagai sekaligus suatu afirmasi, suatu perintah untuk mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan. Inilah justru kesulitan kita orang PR Indonesia. Sesungguhnya di sana. Dan bagaimana menetapkan itu sebagai bagian dari katakanlah institusi pendidikan, model pendidikan, kurikulum. Nah itu, ini contoh bagi saya yang sangat sulit untuk melestarikan secara berkelanjutan. Tidak usah berbicara tentang hal yang spiritual dan filosofis. Contoh yang lain berbagai macam, berbagai hal unsur kebudayaan yang nyata saja kita sulit sekali mengembangkan dan melestarikan. Wayang. Siapa sekarang yang masih melihat wayang? Mas Sarto nonton wayang? Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang karena menyelenggarakan wayang itu sekarang mahal. Itu yang nyata. Apalagi ini. Apalagi ini yang sangat-sangat simbolis, sangat perlambang, sangat religius. Tugas pertama itu pasti ada pada pundak pemerintah daerah. Bagaimana tadi Mas Arto mengatakan mensosialisasikan. Atau bahkan menerjemahkan dalam bentuk-bentuk praktek. Sosialisasi itu kan wujudnya berbagai macam, apresiasi, terjemahan dan sebagainya. Bagaimana memberitahukan kepada khalayak. Ini loh sumbu filosofis Tugu sampai Krapyak itu mengandung makna. Itu saja bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi untuk generasi apa sekarang ini milenial, Z atau apa, itu sangat susah. Tapi itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah. Apalagi kalau berbicara tentang pemanfaatan. Beberapa waktu yang lalu di Malioboro itu sangat ruwet semrabut dengan pedagang-pedagang. Di satu sisi itu menyediakan lahan hidup untuk rakyat kecil. Betul. Tapi di sisi lain tanda petik itu ngergeti. Ngergeti bukan berarti ngotorin ya, tapi tidak membuat indah. Ya. Gitu. Nah, hal semacam ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi atau syukur-syukur dinas pendidikan itu mau mau bercawe-cawe lah untuk itu. Seperti dulu saya mengatakan sebagai contoh cerita Panji. Kan saya sebagai salah satu orang yang menyusun
naskah akademik untuk usulan di UNESCO cerita Panji. Saya mengatakan di salah satu seminar di Kediri, mau tidak pemerintah daerah Kediri itu mencetak buku cerita Panji yang mungkin satu buku itu hanya Rp10.000 harganya, disebarluaskan ke anak-anak sekolah SD sampai SMP. Ya. Sekarang nggak ada. Jadi itu pemerintah daerah. Lalu bisakah pemerintah daerah melibatkan para pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku ekonomi, Komunitas dan sebagainya? Wirausaha. Bisa tidak itu pemerintah ya, daerah? bagaimana menjahit itu dalam satu ekosistem? Nah, itu yang tidak mudah bagi kita sekarang karena tantangan di dunia kebudayaan dan ekonomi itu sudah sangat luar Jadi ini biasa. semacam kayak prinsip falsafah khususnya buat masyarakat Jogja yang ingin memajukan wilayahnya, katakanlah menuju ke era modern, tapi dengan tidak melupakan nilai-nilai tadi yang sebenarnya sudah diakui oleh dunia. Itu kan kalimatnya. Itu pentingnya, Mas. Jadi bagi saya secara pribadi pengakuan itu memberikan afirmasi, bukan hanya untuk sumbu filosofis, bukan hanya untuk sumbu kosmologis, tetapi semua unsur kebudayaan tradisional Nusantara itu harus dipertimbangkan, harus ditafsir ulangkan kembali. Karena suatu bangsa yang tidak mempunyai pijakan budaya, nonsens. Itu kata kuncinya itu nonsens. Kita lihat Korea, kita lihat Jepang, kita lihat Cina. Mereka masih mempertahankan tradisi, tetapi dibaca ulang, dikemas ulang tanpa melupakan. Tadi, rohnya masih. Saya selalu mengatakan roh kebudayaan tradisional itu yang harus dipegang. Bentuk luarnya bisa berubah, tapi rohnya harus tetap dipegang. Pak Karsono, terima kasih banyak sudah memberikan penyerahan dan kesadaran bagi kita semua, khususnya saya yang juga separuh Jawa ini, menyadari bahwa ternyata kita punya leluhur yang sangat luar biasa, sangat dalam, arsitek ulung dan lain-lain. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam tentang perjalanan tersebut, juga mungkin literasi, tulisan-tulisan, pemikiran Pak Karsono, karena saya tahu Bapak telah menulis lebih dari 50 buku ya. Dan ini 50 judul buku. 50 judul buku. Ini tentu saja juga inspirasi bagi kita semua. Lihatnya di mana, Pak? Apa itu? Kalau mau lihat tulisan atau konten-konten yang Bapak buat. Judulnya sih mudah, Anda bisa melihat di Google. Kalau Anda ketik Karsono H. Saputro, itu berderet, bukan hanya yang saya tulis untuk diri saya sendiri, tapi yang saya kerjakan untuk orang lain juga. Dan bisa lihat di channel YouTube Bapak kalau dengan nama? YouTube itu pemikiran saya atau pendapat saya tentang kebudayaan tradisi. Dengan judul, Jawa. dengan nama? Kata Pakar. Kata Pakar. Tapi disambung menjadi satu. Kata Pakar tetapi menjadi Pak satu. Karsono. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Karsono, dan jelas hari ini menyadarkan kita bahwa kita punya narasi, budaya, leluhur yang sangat luar biasa diakui oleh dunia. Maka teruslah bangga pada negeri ini, terus bermakna dan bergerak agar kita bisa menjadi generasi penerus yang membanggakan bagi generasi sebelumnya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda selalu bisa menyaksikan konten-konten inspiratif lainnya di DAE Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.